dan sudah mengakhiri. Benar Tuhan, bahwa Engkau adalah keperluan kami yang utama. Engkau yang untuk hidup kami, Engkau yang untuk kehidupan masa depan kami Tuhan. Melalui firman yang kami belajar bersama-sama pada hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang membuka mata hati kami, yang membuka telinga rohani kami Tuhan, supaya kami melihat dan mendengar kebenaran firman-Mu dan kasih-Mu yang begitu dalam kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Untuk jemaat, ketika proses sedang belajar ataupun penting ubah sesuai dengan Tuhan, sesuai dengan keperluan kesinambungan kepimpinan dalam sidang PT untuk waktu Tuhan saya ketiga nama kemudian di dalam keperluan saya ketiga belajar kepada di sini Tuhan mengenai perumpamaan Tuhan itu. Semua perumpamaan Tuhan itu sudah kita kaitan dengan Islam kita bikin terjadi dari Islam yang baru. Nah, yang itu mengenai sabima dan Islam teks Tuhan Nabi Yesus anggur yang benar. Yang kedua, saya ingin membawa kita dalam pembacaan dalam Yohanes pasal 15 ayat 1. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8. Itu mempercayai Islam terjemahan dan bahasa Alkitab bersih benih. Dan bahasa Cina pokok anggur yang benar. Aku ini pokok anggur yang benar dan Bapakku peladang anggur. Dia memeras setiap rantingku yang tidak berbuah dan mencentas setiap rantingku yang berbuah supaya berbuah lebih lebat. Kamu sudah bersihkan dengan ajaran yang disampaikan kepadamu. Tetaplah dalamku seperti aku di dalammu. Ranting tidak dapat berbuah jika berpisah dari pokok anggur. Demikian juga kamu dapat berbuah hanya jika kamu tetap dalamku. Aku pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Jika kamu tetap dalamku dan aku di dalammu, kamu akan berbuah lebat. Tanpaku kamu tidak dapat menghasilkan apa-apa. Sesiapa yang tidak tetap dalamku adalah seperti ranting yang dikarat lalu dibiarkan kering, kemudian dikumpulkan dan dibuang ke dalam api lalu dibakar. Sekiranya kamu tetap dalamku dan kata-kataku tetap dalammu, mintalah apa saja yang kamu hendaki, permohonan itu akan dikabulkan. Dan ayat terakhir ayat 8. Kemudian Bapa ternyata apabila kamu berbuah lebat, itulah tanda kamu benar-benar muridku. Nah, di sini saya ingin membawa kita dalam satu pelajaran yang mana Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Nah, kalau pertanyaan itu, lapor itu menuan nanam itu harus ke perumpamaan pokok anggur. Jadi mari kita telusuri pokok pangkal di pokok anggur. Tempat pokok anggur ini merupakan sebuah pokok yang menjalar. Karena komunitas yang tidak itu menanam anggur harus menanam sungai.
mungkin hari penanam itu markisa di dulu lebih kurang iya deh. Oh ya anggur deh, pupuk anggur. Jadi pupuk di markisa di tempat di menanam memilih perlu harus yang penyangga ini perlu menguangkan minta ini dari dua tahun. Nah, itu nampak anggur itu misal harus ada di tua hari tahun semester. Nah, kalau sana pernah di tempat anggur itu sadar pertahanan. Aku menderita lebih lanjut ke proses giliran dari anggur. Waktu teman itu tuan anggur mandati pelajari kepada banyak, tetapi kita melihat kaitan Yesus dengan pokok anggur. Pokok anggur di dalam Alkitab ataupun anggur yang disebut berulang kali dalam Alkitab merupakan suatu berkat, merupakan suatu anugerah Allah di dalam kehidupan orang-orang Israel. Pokok anggur bersamaan dengan gandum merupakan suatu berkat atau janji Allah setelah pemulihan ataupun menyusul daripada pemulihan kerusakan alam Israel disebabkan oleh dosa pemberontakan orang Israel. Kita melihat di sini bahwa apabila orang Israel meninggalkan alam mereka, bukan saja kehidupan orang Israel yang akan terjejas, tetapi semua tanaman-tanaman yang mereka tanam tidak akan menghasilkan hasil yang diharapkan, dan itu merupakan suatu hukuman Allah kepada umat Israel. Dan setelah orang Israel berbalik pada dosa mereka, maka Allah menerima mereka dan memperbaharui janji dan memperbaharui kasih Allah kepada orang-orang Israel. Dan disinilah anggur dan gandum ini Tuhan bicarakan sebagai jaminan ataupun tanda-tanda pemulihan di dalam negara Israel. Mari kita lihat dalam Bilangan pasal 13 ayat 23. Dalam Bilangan 13 ayat 23 mengatakan, kemudian sampailah mereka ke rumah Eskol. Di sana mereka mengalami sepasang cabang dengan sebatang buah anggurnya. Lalu dua orang mengikulnya dengan sebatang kayu. Selain itu mereka juga membawa buah delima dan buah ara. Ini adalah persuburan di tanah Kanaan sebelum orang Israel masuk di tanah Kanaan, di mana tanah Kanaan ini sebagai suatu tanah yang akan Allah berikan kepada orang Israel. Dan kita melihat di sini bahwa peristiwa ini adalah semasa 12 pengintip masuk ke tanah Kanaan untuk menerukai bagaimana keadaan berupa bumi tanah Kanaan yang Tuhan janjikan kepada mereka. Dan di sini kita melihat bahwa anggur sekali lagi disebut sebagai suatu keadaan yang menyenangkan. Bila menurut keadaan itu menurut hal anggur, anggur tidak atau bahkan anggur tidak yang sarung koromo. Si pemilik anggur kita tahu memberi keadaan. Nah, kita sudah tahu bagaimana sejauh mana kepentingan anggur ini kepada penduduk di Israel, karena kita tahu bahwa Israel mempunyai masa 4 musim. Dia akan musim sejuk yang tidak ada di tempat kita. Jadi
kemungkinan keperluan anggur ini berpuncak ataupun disebabkan oleh keadaan alam yang memungkinkan mereka bertahan daripada sejukan ataupun sebagainya. Jadi ini adalah ringkasan daripada bagaimana anggur ini sangat penting kepada orang Israel yang Tuhan lihat sebagai suatu keperluan di dalam pemberian Allah pada orang Israel. Dan bukan itu yang menyebabkan perumpamaan Yesus sebagai dia adalah buah anggur, bukan sebab oleh suburnya anggur di tanah Kanaan, atau karena buah anggur ialah buah yang manis dan kaya dengan vitamin yang menyehatkan tubuh. Dan bagaimana maksud Tuhan dan Tuhan Yesus mempermalukan dirinya sebagai buah anggur. Sebelum kita menjawab pertanyaan kita, mari kita lihat kitab Amos 9 ayat 11 hingga 14. Kitab Amos Kitab Amos 13 ayat 23. Amos 9 ayat 3 ayat 11 lalu sampai 14. Kita melihat di sini bahwa janji penyelamatan. Amos 9 ayat 11. Pada waktu itu aku akan mengingat semula imam yang telah rubuh, akan kututup lubang-lubang dindingnya dan akan kudirikan semula keruntuhannya. Aku akan membangunkannya semula seperti zaman dahulu, supaya mereka dapat menguasai kaki-kaki Edom dan segala bangsa yang dipanggil milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Ayat 13. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan. Tepat pada masanya, pembajak tanah akan menyusul penuai dan penggiring anggur akan menyusul penabur benih. Gunung-gunung akan menitiskan air anggur yang baru dan akan kebanjiranlah segala bukit. Ayat 14. Aku akan memberikan pada umatku Israel dan mereka akan membangunkan kembali kota-kota yang telah rusak itu. Rusak lalu menghuninya. Mereka akan menanam kebun anggur dan minum air anggurnya. Mereka akan membuat kebun tembus dan memakan buahnya. Di sini kita melihat janji Allah di dalam pemulihan akan tanah Israel ataupun bangsa Israel selepas mereka bertobat daripada dosa-dosa mereka, selepas mereka berpaling daripada Tuhan mereka dan mereka kembali kepada Allah. Dan itu adalah janji Allah untuk pemulihan kota-kota dan tanaman-tanaman dan kehidupan orang-orang Israel. Di dalam Kejadian 1:7 ayat 28 kalau kita melihat air anggur sebagai berkat yang menunjang kehidupan Yakub, dan ini adalah beberapa kepentingan. Satu berkat, kita melihat bahwa berkat yang melimpah, satu berkat yang diucapkan untuk Yakub sebagai suatu keadaan yang menunjang kehidupannya selain daripada gandum dan anggur. Itu adalah berkat-berkat yang diterima oleh Yakub. Seluruh kitab Perjanjian Lama menuliskan janji Allah pada umat Israel bahwa Tuhan akan memberkati mereka dengan gandum dan anggur yang berlimpah jika mereka taat kepada perintah Tuhan, atau jika mereka bertobat daripada kejahatan mereka. Dan sekarang mari kita lihat kaitan Yesus dengan suku anggur seperti yang disebut di dalam Yohanes
15 ayat 1 yang mengatakan bahwa Yesuslah pokok anggur yang benar. Yesus adalah berkat kepada orang yang percaya kepada Allah. Mereka tidak dibinasakan melainkan mendapat hidup yang kekal. Ini adalah suatu berkat yang kita boleh baca dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Mari kita baca, walaupun pembacaan ini nampaknya menjadi suatu ayat hafalan, ayat juga sebagai ayat hafalan dari sekolah minggu, tapi hari ini saya membawa kita lebih jauh makna di dalam ayat ini, di mana berkat yang Allah berikan yang paling besar adalah mengenai anaknya, yaitu Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan mendapat hidup kekal. Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi supaya melalui dia dunia ini diselamatkan. Ini adalah anugerah berkat yang sangat besar pada kita melalui Yesus. Dan disinilah kita akan mulai meneroka di mana ataupun bagaimana peranan Tuhan dalam kehidupan orang-orang Israel pada zaman Alkitab dan kepada kita pada hari ini. Mari kita lihat di dalam seluruh kitab Alkitab yang menuliskan bahwa bagaimana peranan Tuhan. Pertama kita melihat dalam Kejadian 22 ayat 13 hingga 14. Ini adalah Tuhan, ataupun dikatakan sini bahwa Tuhan adalah pemberi kita, di mana di dalam episode ini ataupun dalam perkara ini semasa Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban kepada Allah, tetapi Allah memberikan seekor domba jantan sebagai pengganti Ishak untuk dikorbankan kepada Allah. Jadi di sini Abraham mengatakan bahwa Tuhan itu adalah pemberi. Dan yang kedua, di mana di dalam Keluaran 15 ayat 26 kita melihat bahwa mereka ataupun di sini kita melihat bahwa Tuhan adalah penyembuh kita. Pada zaman Alkitab ramai yang terdesak untuk mendapatkan bantuan pengobatan dan pengurangan daripada berbagai wabah yang melanda negara. Keselamatan daripada penyakit untuk ini orang ramai berpaling kepada Tuhan untuk penyembuhan mereka. Mari kita baca dalam Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu, melakukan apa yang benar di matanya, memasang telinga pada segala perintahnya, dan berpegang teguh pada segala ketetapannya, maka aku tidak akan mendatangkan atasmu penyakit yang berbebankan atas orang Mesir, karena akulah Tuhan yang menyembuhkan kamu. Dan ini adalah jaminan Tuhan kepada orang Israel ataupun kepada kita apabila kita tidak meninggalkan firman Tuhan ataupun kita tidak meninggalkan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan adalah panji kita. Keselamatan di dalam peperangan adalah suatu perkara yang sangat mustahil, yang sangat penting kepada orang Israel pada waktu itu. Keselamatan daripada musuh merupakan permohonan biasa kepada Tuhan. Raja Daud khususnya mencari memahami Tuhan sebagai juru selamatnya di tengah-tengah peperangan. Kita melihat sejarah satu tulisan-tulisan bahwa Raja Daud adalah seorang raja yang penuh kemenangan di dalam setiap peperangan yang dia hadapi, setiap peperangan yang dia alami di negara Israel pada waktu itu, dan semua kemenangan-kemenangan dalam peperangan itu adalah disebabkan oleh penyertaan Tuhan.
Sepanjang banyak peperangan dan pengepungan di Israel, Tuhan adalah panji cendera mereka, penyelamat mereka atau keselamatan mereka sendiri di medan perang. Dan ini adalah suatu perkara yang sangat penting di dalam kehidupan mereka. Dan disinilah mereka dinamakan bahwa Tuhan itu adalah panji kita. Yang keempat, Tuhan kebenaran kita. Tuhan adalah damai, di mana di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 24, di mana Gideon pada waktu itu diangkat menjadi hakim bagi orang Israel. Jika kita melihat dari awal pasal ini ataupun kita melihat bagaimana Gideon ini sebelum Gideon ini diangkat sebagai hakim orang Israel, kita melihat di ayat pertama bahwa pada waktu itu Israel berpaling tapi meninggalkan Tuhan dan mereka menyembah Tuhan lain. Dan ini menyebabkan mereka diganggu oleh orang-orang Midian. Orang-orang Midian ini datang ke negara Israel. Mereka menjarah semua tanaman gandum, semua hasil daripada anggur dan binatang-binatang orang-orang Israel pada waktu itu. Karena ini adalah suatu apabila Tuhan meninggalkan orang Israel, maka Tuhan izinkan kebinasaan kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Sehingga orang Israel ketakutan, mereka masuk ke dalam gua-gua dan mereka lari ke perbukitan untuk menyelamatkan ataupun untuk berlindung daripada serangan-serangan ataupun gangguan-gangguan orang-orang Midian. Dan kita melihat bahwa apabila Tuhan mempertahankan Gideon atau mengangkat Gideon sebagai hakim mereka setelah orang Israel kembali kepada Allah dan mereka bertobat di dalam keadaan mereka yang telah meninggalkan Tuhan mereka. Dan disinilah peranan Allah, yaitu Allah memberikan damai sejahtera. Apabila Tuhan memberikan kemenangan kepada Gideon, maka keadaan di negeri Israel pada waktu itu setelah kemenangan mereka mendapat kebebasan, mereka mendapat sukacita yang besar karena bukan saja mereka tentram di negeri mereka, tetapi mereka telah diberikan makanan yang secukupnya, anggur dan makanan berupa semua keperluan yang mereka perlukan. Jadi itu adalah suatu berkat. Allah menciptakan suatu kedamaian di dalam negeri Israel setelah orang-orang Israel berbalik kepada Allah mereka. Yang kelima, Tuhan kebenaran kita, keselamatan dari ketidakadilan. Kita seringkali melihat kehidupan sekeliling kita ataupun kita membaca dalam seluruh sejarah di dalam perjalanan kehidupan orang Israel. Mereka seringkali menemui keadaan di mana kebenaran atau keselamatan di dalam kehidupan mereka dan ketidakadilan dalam hidup mereka seringkali menjumpai. Pada hari ini akan diadakan pendamaian untuk kamu, untuk menyucikan kamu. Kemudian di hadapan Tuhan kamu akan bersih dari segala dosamu. Dalam Imamat 16 ayat 30, Tuhan menjadi pembenar, ataupun Tuhan menjadi
kebenaran bagi orang-orang Israel. Mereka walaupun mereka penuh dengan dosa, tetapi apabila mereka berbalik pada Tuhan, Tuhan akan membenarkan mereka dan mengangkat mereka sebagai umatnya yang kudus. Di dalam Yeremia pasal 30, 23 ayat 5 hingga 6, dan disinilah kita akan memulangkan suatu kaitan di dalam siapa Yesus dan bagaimana Yesus di dalam kepentingan Yesus di dalam kehidupan kita ataupun kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu, di mana Yeremia 23 ayat 5. Mari kita simak dalam Yeremia pasal 23 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menentukan tunas yang benar bagi Daud. Dia akan bertahta sebagai raja dan bertindak bijaksana. Dia akan menegakkan keadilan, pembenaran di negeri ini. Pada zamannya Yehuda akan diselamatkan dan Israel akan tinggal dengan aman. Inilah nama yang diberikan orang kepadanya. Tuhan ialah sumber perbenaran kita. Inilah janji tahun nubuatan Yeremia kepada orang-orang Israel pada waktu itu, dan sehingga kini kita menerima Tuhan Yesus sebagai pembenaran kita. Sebagai Tuhan yang nyata membentuk fisikal, Yesus membawa keselamatan fisikal yang diharapkan oleh orang Yahudi daripada Tuhan mereka. Keselamatan fisikal ini merupakan suatu keperluan bagi kita juga pada masa kini, yaitu apabila kita sakit, apabila kita hidup dalam kekurangan ataupun hidup dalam tekanan dan sebagainya, kita akan merujuk ataupun kita akan memohon belas kasihan kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan dapat melepaskan kita dari semua ini. Yesus adalah pemberi berkat bagi orang yang lapar, penyembuh bagi banyak orang yang berpenyakit, lumpuh, buta, dan pekak. Dia membebaskan orang daripada penindasan rohani dengan mengusir setan dan juga menghidupkan semula orang yang mati. Jadi di sini kita melihat apabila Tuhan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, turun ke dalam bumi dan menjelma sebagai manusia. Dia datang sebagai ataupun yang menjelma menjadi physical seperti kita di sini, yang boleh kita nampak, yang boleh kita raba, dan kita boleh berkomunikasi dengan lebih jelas pada Tuhan Yesus. Dan ini adalah merupakan suatu anugerah yang sangat besar. Dan anugerah ini adalah merupakan suatu pemberian, suatu berkat yang selama Alkitab ini ditulis, berkat-berkat secara jasmani dan rohani ini Tuhan yang memberi, Tuhan yang menyediakan, dan suatu perkara yang menyenangkan hati Tuhan untuk diberikan kepada kita. Jadi di sini di dalam pembacaan kita sebentar tadi kita melihat bahwa kepentingan ataupun bagaimana Allah berperanan di dalam kehidupan orang Israel apabila mereka meninggalkan Tuhan, dan apabila mereka berbalik kepada Tuhan dan mengakui kesalahan-kesalahan mereka, maka berkat Tuhan atas kehidupan, atas keperluan rohani dan keperluan jasmani akan Tuhan berikan. Dari zaman Alkitab Perjanjian Lama hingga Kitab Perjanjian Baru, kita dapat melihat firman Tuhan yang sangat jelas kepada kehidupan umatnya. Pemeliharaan Tuhan
bagaimana Alkitab atas kehidupan harian umatnya diteruskan dalam zaman Alkitab Perjanjian Baru, di mana kita melihat secara keseluruhan dalam Perjanjian Baru itu Tuhan melayani banyak orang, banyak golongan di dalam pelayanan Tuhan itu, dan antaranya adalah orang-orang yang sakit disembuhkan, orang yang buta dapat melihat, orang yang peka ataupun yang tidak dapat mendengar boleh mendengar, orang yang bisu dapat bercakap, dan orang-orang yang tersesat setan Tuhan lepaskan mereka daripada belenggu iblis. Dan ini adalah berkat-berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada orang-orang yang percaya padanya, bukan hanya orang Israel, tapi setiap orang. Menurut Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa setiap orang yang percaya padanya, dia tidak terbatas kepada orang Israel, tetapi setiap orang yang percaya padanya Tuhan memberikan keselamatan. Dan untuk perfungsian ini kita melihat bahwa kaitan di dalam pembacaan kita tabung timah yang Tuhan berikan, yaitu Yesuslah pokok anggur yang benar. Kita melihat di sini bahwa peranan Tuhan itu daripada permulaan Alkitab ini dicatat sehingga Alkitab Perjanjian Baru dituliskan. Kita melihat bahwa peranan Tuhan Yesus itu adalah pemberi berkat ataupun melaksanakan berkat-berkat yang Allah Bapa kita di surga berikan kepada kita. Dan di dalam perumpamaan ini kita melihat bahwa apabila kita di luar Tuhan Yesus, ataupun apabila kita sebagai ranting-ranting dipangkas daripada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus, maka kita tidak akan menerima berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Malah apabila kita dipangkas, apabila ranting anggur itu dipangkas, maka dia tidak akan mendapat kehidupan. Dia akan mati, dia akan kering, dan dia akan dibakar oleh pengusaha, yaitu Allah Bapa kita di surga. Dan di sini kita melihat bahwa di luar Tuhan Yesus kita tidak akan mendapat apa-apa berkat yang memberi kita kehidupan. Dan ini sangat penting apabila kita menilai kehidupan kita, apabila kita melihat ke masa depan kehidupan kita, kebergantungan kita kepada Allah kita, kepada Tuhan Yesus yang merupakan sumber berkat yang sesungguhnya. Apabila kita tidak berada di dalam Tuhan Yesus, ataupun apabila kita mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, pemberi berkat kepada kita, maka kita tidak akan memperoleh apa-apa kehidupan di dalam masa akan datang di dalam kehidupan kita. Jadi untuk mengakhiri perfungsian firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, saya menyeru kepada semua kita supaya tetap tinggal di dalam Tuhan, di dalam Tuhan Yesus, seperti mana yang kita dengar saya pribadi sebentar tadi, bahwa Yesus menawarkan pelepasan daripada gangguan iblis, menawarkan kesembuhan daripada sakit penyakit, menawarkan Tuhan Yesus menawarkan kepada kita pelepasan daripada belenggu kemiskinan. Jadi semua ini
adalah suatu berkat apabila kita terus berpegang, terus bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di luar Yesus atau ranting anggur yang dipangkas daripada batangnya, yaitu Yesus, saya dan Anda akan layu, kering, dan dibakar di dalam api. Dan itu adalah suatu kerugian yang sangat besar apabila kita sudah menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan lalu kita meninggalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan karena hari ini Engkau sekali lagi menegaskan dirimu bahwa Engkau adalah Tuhan, sumber berkat bagi kehidupan kami. Engkau adalah penyelamat kehidupan kami, Tuhan. Engkau memberikan kehidupan yang kekal bagi kami, Tuhan. Hanya apabila kami mentaati firman-Mu dan tidak akan meninggalkan Engkau. Seperti umat Israel, apabila mereka meninggalkan Engkau dan beribadah kepada Allah lain, maka Engkau meninggalkan mereka. Engkau mengizinkan kerusakan yang sangat parah di dalam kehidupan mereka, di dalam negeri mereka. Tetapi apabila umat-Mu berbalik dan menyesali semua dosa-dosa yang mereka lakukan terhadap Tuhan, maka Engkau sedia mengampuni mereka dan sedia memberkati mereka. Demikian juga pada kami pada hari ini, Tuhan. Ada banyak perkara dalam hidup kami, Tuhan, yang memaksa kami untuk tidak mempercayai Engkau, Tuhan, ataupun meninggalkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tetapi hari ini Tuhan, Engkau sekali lagi Tuhan, Engkau membuka ruang, Engkau memberi kami satu lagi kesadaran bahwa semua berkat-berkat yang Engkau sudah sediakan, yang Engkau sudah laksanakan dalam hidup kami ini, Tuhan, adalah anugerah semata-mata, dan kehidupan kami hanya adalah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus Tuhan, walaupun secara sederhana saya menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, tetapi penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Tapi saya percaya Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang tidak terbatas, yang penuh dengan kebijaksanaan, memimpin, menuntun anak-anak Tuhan, mengenali dan menerima firman-Mu dengan lebih dalam di dalam hati mereka. Dan pada hari ini Tuhan Yesus Kristus, saat kami keluar dari tempat ini, Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu, Tuhan, yang menyertai mereka. Terimalah berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk saya dan Anda semua apabila kamu meninggalkan tempat ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan memimpin kita di dalam kepercayaan, di dalam kekuatan, kasih dan anugerah-Nya kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jika senang dalam kebaktian dan aktivitas yang surat jam 2 nanti untuk pembangunan